Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin membuat sebuah edukasi ya, terutama mengenai K3 ya, yang mana saya rasa KTG ini sangat penting ya, sangat penting sehingga mendorong saya untuk membuat beberapa video ini. Ini adalah video pertama ya, video pertama yang menjelaskan niat saya, menjelaskan niat saya dan tujuan saya ya, yang ke depan akan membuat beberapa video ya, video secara luas untuk banyak didengar orang ya, mungkin banyak dibutuhkan orang mengenai K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja terutama di bidang pesawat angkat-angkut. Jadi di K3 itu ada namanya bidang pesawat angkat-angkut ya. Jadi saya akan fokus ke sana ya, meskipun nanti juga akan melangkah yang lebih umum juga ya. Karena saya sendiri ya selaku sebagai ahli K3 spesialis pesawat angkat dan angkut ya. Oke. Nah, jadi saya terdorong membuat channel ini bahkan saya mulai dari nol ya, meskipun sebenarnya saya juga sudah punya channel yang sudah 3.000 lah ya, lumayan sebenarnya. Namun ya saya kira ini saya fokuskan hanya untuk ketiga, tujuan saya tidak lain hanya untuk supaya berguna untuk banyak orang ya, bermanfaat untuk banyak orang, mengingat bahwa ketiga itu sangat penting untuk seluruh pekerja ya, terutama untuk para operator-operator peralatan pesawat angkut ya, mobil kren, tower kren ya, forklift dan lain sebagainya itu sangat penting. Nah, nah eh saya terdorong itu karena saya lihat ya bahwa sertifikasi K3 itu ya tentunya sangat mahal sangat mahal ya. Bahkan bisa sampai eh 2 sampai 3 sampai bahkan mungkin 6 juta gitu ya. Ya sangat mahal biaya sertifikasinya. Nah, ini sangat kontradiktif dengan pentingnya ketika di lapangan ya. Bagaimana ketika bisa diterapkan sedangkan untuk mendapatkan ketika sendiri itu sangat mahal ya. Nah, sehingga saya berpikir kalau sertifikasi itu kan hanya berdasarkan kebijakan, tapi pentingnya ketika itu ilmunya ya, bukan hanya sertifikasinya aja tapi sebenarnya ilmunya ya. Jadi meskipun tanpa sertifikasi ya ketika tetap penting ya, karena sertifikasi itu ya bagaimanapun itu hanya sebagai tanda pernah mengikuti aja ya, gitu ya. Tapi kalau ternyata ketika itu tidak diikuti dengan baik ya sama aja ada sertifikasi itu. Artinya yang penting itu bukan pada sertifikatnya, bukan pada kertasnya, tapi pada isinya. Nah, disitulah saya terdorong bahwa K3 itu perlu disampaikan secara luas. Kalau orang-orang mengenal K3 ya harus bayar mahal-mahal dulu ya. Wah, bagaimana kita berharap bahwa kecelakaan kerja itu akan menurun gitu kan ya. Nah, tapi mekanisme yang ada di Indonesia sendiri ya mengharuskan untuk bayar mahal. Ya, mengharuskan untuk bayar mahal. Kalau kemarin rame-rame ya, oh, ternyata hanya dua ribu 275. Nah, itu kan PNBP ya. Jadi PNBP itu pembayaran atau apa ya? Pokoknya PNBP itu eh, pembayaran atau pungutan ya, pembayaran non pajak lah, pokoknya bukan pajak ya gitu ya, saya lupa singkatannya ya. Jadi itu ya, jadi sekitar 275 ya, atau sekitar 300 sampai 500 lah ya, yang masuk ke negara ya, sisanya masuk ke konsultan ya, karena mekanisme di Indonesia sendiri itu harus melalui konsultan ya, yaitu melalui perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, biaya itu jadi mahal dari itu ya, gitu ya, dari itu biaya itu jadi mahal dari situ ya. Karena apa? Ya karena ada biaya biaya lainnya ya, namanya perusahaan ya, swasta ya, yang bekerja sama dengan salah satu instansi ya, tentunya mencari untung ya, mencari untung ya. Kalau nanti hanya 275 ya mereka nggak untung ya. Dan kalau memang 275 ya nggak perlu ada PJK 3 gitu, nggak perlu ada perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Nah, namun mekanisme di Indonesia ini belum mensupport untuk bisa melaksanakan tanpa PJK 3 ini ya. Itu bisa dicek ya. Teman-teman mau training apapun ya, mau training apapun ya, sertifikasi apapun itu tidak mungkin tanpa salah satu konsultan itu, perusahaan jasa itu ya, tidak bisa melalui mandiri ya. Bisa kalau perpanjang aja, tapi kalau untuk membuat baru tidak bisa, karena memang mekanisme seperti itu. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa ya, karena memang yang buat mekanisme itu siapa kan gitu ya.
Tim Amerika seperti itu. Nah, tren itu biasanya berjalan ada 3 hari, ada 4 hari ya, berdasarkan tergantung dengan jenis trainingnya. Ada bahkan 12 hari, seperti akan kamu 12 hari. Tentunya ya harganya juga pasti mahal ya. Itu harganya mesti mahal ya. Tapi kalau akad nikah umum kayaknya nggak begitu mahal ya, meskipun 12 hari lah ya. Ya, ya tidak 6 juta, nggak sampai 6 juta ya. Tapi ada yang 6 juta juga ya. Tapi ya, ya sebagian sebagai buruh ya tentunya ini sangat berat ya. Karena di Amerika sendiri ya saya cek itu sekitar 900 sampai 2 juta ya. Di Amerika itu murah ya karena di Amerika sendiri itu UMR-nya itu ya sekitar 40 juta ya. Ya bagi orang Amerika murah. Nah, di Indonesia itu kita bayar sertifikasi dengan harga yang sangat mahal. Artinya satu kali gaji UMR di Indonesia itu pun yang paling tinggi. Ya kalau ya kayak di Jogja, kayak di Nganjuk lah ya. 2 juta ya kurang. Satu gajian untuk bikin sertifikasi kurang ya. Jadi miris sebenarnya, miris ya. Jadi miris. Ya, tapi di Indonesia sendiri mekanismenya harus ditanggung perusahaan sebenarnya. Tapi tidak semua perusahaan seperti itu. Ada yang sudah mintanya jadi, ya jadi sebelum masuk itu mana sertifikasimu. Mau nggak mau kan mereka harus bayar pribadi. Nah itu kan sangat sangat miris. Tapi mekanisme di Indonesia belum mendukung untuk itu ya. Ya karena memang selama 12 hari misalnya, atau katakanlah operator forklift lah ya, itu 3 hari misalnya, yang paling rendah ya, paling kelas 3 gitu ya. Ya kelas 2 maksudnya, kelas 3 keren ya. Kelas 2 itu 3 hari. 3 hari itu ada trainer ya, trainer itu yang harus dibayar ya, trainer. Hari kedua juga harus ada trainer ya, harus ada praktisi. Hari ketiga nanti ada ujian dan aja ada ada ujian teori dan aja ada prakteknya gitu ya. Nah, jutaan itu muncul dari itu. Jadi selama pelaksanaan itu, ya kemudian biaya pengurusannya, gitu ya, biaya pengurusannya ke instansi yang berkaitan gitu ya. Kemudian biaya merapikan dan sebagainya. Ya, artinya ada biaya akomodasi, ya karena memang jasa ya, jasa untuk mengurus itu, ya ibaratnya calo lah ya, calo tapi yang resmi ya, karena memang di bawah instansi yang melalui pengawasan itu ya, melalui pengawasan instansi tersebut. Sehingga tidak mungkin eh, K3 itu murah ya, sehingga terdorong saya untuk wah ini kalau K3 hanya banyak diketahui orang harus melalui sertifikasi ya, tentunya sangat sulit untuk bisa apa namanya mengurangi kecelakaan kerja di lapangan. Nah, ibaratnya seorang operator forklift itu karena mahal ya, dia harus nabung dulu sedangkan dia harus bekerja, akhirnya dia bekerja dalam kondisi yang belum mengetahui keselamatan dalam mengoperasikan. Ini sangat sangat bahaya ya. Ini sangat bahaya sehingga saya memberi akses ya ke depan ya, mungkin tidak bisa setiap hari ya, tapi kalau saya lagi kosong mungkin akan saya berbagi ya, untuk memberikan banyak wawasan ya kepada teman-teman, berbagi ilmu, sharing ya, meskipun mungkin belum bisa sertifikasi, belum mampu untuk sertifikasi ya, setidaknya punya ilmunya dulu, punya ilmunya selamat dulu gitu ya, punya ilmu selamatnya dulu ya, bagaimana mengoperasikan yang aman seperti apa ya, apa aja yang tidak boleh, standar yang aman itu seperti apa berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia seperti apa gitu ya, sehingga outputnya itu ya bisa bekerja dengan aman ya, tidak nunggu sertifikasi dulu, karena ya saya tahu lah di aktualnya meskipun secara aturan itu harus harus punya sertifikasi gitu ya, tapi secara aktualnya tidak mungkin seperti itu karena butuh waktu, butuh nabung dulu gitu ya, karena memang sangat mahal. Nah, apakah bisa murah ya? Nggak bisa ya, nggak bisa. Dengan selama mekanisme ini berjalan ya nggak bisa, dan saya nggak bisa ngubah. Nah, tapi seandainya pelaksana itu bukan lagi pihak swasta ya, bukan lagi pihak swasta ya, mungkin sangat mungkin. Tapi ya mungkin belum bisa berjalan ya, karena butuh reformasi birokrasi yang sangat besar ya, karena harus menyiapkan SDM-nya ya dari ASN ya, karena pastinya kalau ditarik negara lagi ya pasti penyelenggaranya full ASN, peran digaji ya oleh negara, instruktur digaji oleh negara ya, jadi operator cukup membayar PNBP-nya aja ya, itu kalau dibayar negara ya. Nah sedangkan saat ini tidak ya, jadi untuk ke sana tidak mungkin ya, tidak mungkin ya, jadi ya sampai sabar aja ya. Kalau suruh milih ya, kalau saya sebagai operator ya saya milih yang bayar lebih murah ya, jangkauannya lebih luas, akhirnya ketika itu akan dijangkau banyak orang,
dan ketika itu tidak sulit ya. Ya kalau ketika penting tapi dalam meraihnya mahal, kemudian apa namanya aksesnya juga sulit ya berbulan-bulan ya. Bagaimana kita berharap untuk keselamatan menyeluruh kepada seluruh operator-operator peralatan atau bahkan untuk seluruh pekerja. Itu kan ya ya menurut saya begitu ya. Tapi kalau memang berbeda-beda ya monggo gitu ya nggak apa-apa ya. Ya ya kalau dikembalikan ke instansi ya pasti seperti itu ya. Jadi lebih murah dan seharusnya lebih ringkas dan lebih simpel gitu ya. Ya seperti seharusnya begitu. Ya tapi ya ada kerugiannya gitu ya. Pasti pihak dari perusahaan jasa keselamatan kerja juga pasti hilang. Saya juga hilang ya. Mata pencarian saya juga hilang. Tapi bagi saya nggak apa-apa lah. Kalau demi kemaslahatan negara dan kemajuan negara ya mau gimana ya nggak apa-apa ya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang lebih baik kenapa enggak ya? Jangan kemudian karena kepentingan kita ya terus kita menolak ya nggak boleh ya. Karena kepentingan bersama itu di atas kepentingan pribadi. Itu yang menurut saya harus dicatat ya. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik ya. Niat saya semoga ke depan saya konsisten untuk banyak memberikan wawasan-wawasan ketika yang mungkin tidak menyeluruh, hanya saya ambil penting-pentingnya saja isu-isu yang berkembang di sana. Mungkin itu ya sekian dari saya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ini hanya pembukaan saja. Sudah jadi ya semoga bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.